Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang ketiga untuk mata pelajaran kimia. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada permasalahan terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, tugas-tugas sebelumnya, Rek? Ada yang perlu dibahas? Nggak ada. Karena untuk hari ini kita ketemuannya sebentar aja. Sebentar, nggak selama yang pertemuan 1 dan pertemuan 2, gitu ya. Karena tinggal menyelesaikan bagian akhir dari bab ini saja, yaitu bagaimana cara kita merancang suatu percobaan. Kalau nanti kita ketemu di kelas, ya apa sih ngerancang percobaan yang benar itu dan sebagainya. Insya Allah nggak sampai 30 menit kita selesai. Beneran nggak ada masalah? Karena ini masih banyak yang belum gabung. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya share screen dulu ya. Bentar, semoga lancar. Absensinya di akhir aja ya Mbak ya? Iya Mas ya, enak di absensinya. Nanti biar ketahuan semuanya. Nah, di modul kita, itu di halaman berapa ya ini ya? Di halaman 4, itu kan ada materi tentang ini. Tentang pemisahan campuran. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Kemudian di bawahnya ini ada metode-metode yang biasa digunakan di dalam percobaan kimia. Jadi, teknik-teknik dasar ini anak-anak itu harus paham untuk teknik dasar di prinsip percobaan kimia. Ini ada 6 yang umumnya digunakan di dalam pelajaran kimia ya. Metode pemisahan yang pertama adalah dekantasi. Ada metode dekantasi. Apa dekantasi itu? Dekantasi adalah pemisahan, saya tulis di sebelahnya ya, biar anak-anak langsung bisa ngakses. Pemisahan berdasarkan pengaruh gravitasi. Jadi nanti karena ini adanya perbedaan ukuran partikel. Jadi nanti ada partikel yang mengendap, ada partikel yang tidak mengendap. Itu adalah prinsip pemisahan menggunakan metode dekantasi. Misalnya anak-anak punya campuran ini, kopi yang ada serbuknya, ada bubuknya itu. Kalau kita diamkan, apa yang terjadi, Rek? Nanti kan ampas kopinya itu ya, kan mengendap. Tapi kalau waktu kita masih biarkan, itu kan masih bercampur sempurna. Lah pengendapan ampasnya kopi itu adalah berdasarkan pengaruh gravitasi. Lah metodenya dikenal sebagai metode dekantasi itu. Nah nanti di kimia ada nggak yang harus percobaan menggunakan ini? Banyak sekali. Misalnya kita mau ngambil apa sih namanya, minyak atsiri. Minyak atsiri itu minyak dari tumbuhan. Bentuknya cair ya. Lah kemudian kalau diambil dari tumbuhan tidak kita tidak bisa mengambil langsung dalam bentuk minyak keseluruhan, tapi kadang masih ada padatannya. Lah untuk misalkan minyak dan padatannya itu bisa diendapkan dulu dengan metode dekantasi. Itu. Yang kedua, ini nanti menggunakan filtrasi, nyaring istilahnya. Kalau nyaring di rumah kan sering dilakukan ya. Misalkan nyaring apa? Kalau di rumah. Kalau yang membuat santan dari kelapa, habis diparut atau digiling kelapanya, untuk mengambil santannya kan harus diperes dulu ya. Nah itu metodenya adalah filtrasi. Jadi dasar pemisahannya ini adalah perbedaan ukuran partikel. Yang partikel kecil akan melewati kertas saring, sedangkan yang partikel besar akan tertahan di kertas saring. Ini ada corong, ini ada kertas saringnya. Yang jatuh, yang ukuran partikelnya lebih kecil, atau melewati
tertasaring itu dikenal sebagai filtrat hasilnya, sedangkan yang tertahan itu dikenal sebagai residu. Itu istilah-istilah yang digunakan. Ada dua ya, ada filtrat, ada residu. Yang ketiga, ada sublimasi. Itu apa? Pemisahan berdasarkan kemampuan penguapan salah satu zat. Jadi kalau zatnya satu mampu menguap, yang satunya tidak, itu kita mudah memisahkannya menggunakan sublimasi. Contohnya apa? Membuat garam dari air laut. Itu juga bisa dilakukan. Atau ini, kalau standar lab yang beneran, itu kita misalkan iodin padatan. Jadi nanti ada iodin padat, kita panaskan, nanti itu bisa mengalami mengalami sublimasi, nanti yang murni akan tertahan di atasnya. Itu sublimasi. Berdasarkan perbedaan salah satu menguap dan satunya tidak. Yang keempat, itu ada kromatografi. Kalau kromatografi itu berdasarkan apa, Dek? Kemampuan alir, kemampuan mengalir suatu bahan. Nah, yang paling mudah kita lakukan ya nanti pakai kertas biasa itu, misalkan memisahkan warna tintanya spidol. Nah, tinta spidol yang bisa dipisahkan itu bukan yang untuk papan tulis. Tapi spidol kecil-kecil dipakai untuk mewarnai gambar itu loh. Itu bisa kita pisahkan. Lah nanti anak-anak coba di rumah, ini bisa. Ambil kertas ya, dipotong memanjang gini. Kemudian ambil spidol yang warnanya hitam, buat titik. Kalau sudah dibuat titik, nanti celupkan ke dalam air. Tapi usahakan titik spidol ini tidak terkena air langsung, tidak tenggelam, tapi di atas permukaan air. Dan nanti saat merembes, mengalir, tintanya akan ikut basah, dan nanti akan terpisah warna-warnanya. Jadi warna spidol yang hitam itu sebenarnya adalah gabungan dari berbagai warna yang kita kenal. Mulai dari warna merah sampai ke warna ungu, nanti muncul semuanya. Selanjutnya, ini kristalisasi. Kalau kristalisasi itu berarti dasarnya adalah salah satu zat bisa membentuk kristal. Contohnya apa? Membuat garam, membuat gula. Gula pasir itu juga bisa menggunakan prinsip kristalisasi. Ini kita bisa praktikum langsung sebenarnya di sekolah gitu ya. Terakhir, ini destilasi itu akibat perbedaan titik di D. Misalnya, kita membuat membuat fermentasi alkohol misalkan dari singkong. Jadi kita pernah praktikum ini ya. Kita fermentasi singkong menghasilkan tape gitu ya. Lah tape itu kan menghasilkan air. Dalam cairannya tape itu salah satunya adalah mengandung alkohol. Lah nanti alkoholnya bisa diambil, dipisahkan dari air menggunakan prinsip destilasi. Alatnya kayak begini. Kalau di sekolah kita belum bisa praktek ini, kita prakteknya di tempat lain, karena labnya belum support. Alatnya ada, cuma penunjangnya itu yang belum ada. Kita belum bisa melakukan ini. Gitu. Nah, bagaimana cara membuat suatu percobaan yang baik, itu kita harus merancang dulu. Mempersiapkan dulu. Lah seperti apa sih contoh rancangan percobaan? Itu contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau membuat percobaan, setidaknya ada beberapa komponen yang harus kita penuhi agar nanti itu menjadi sempurna. Ada 6 ya komponen. Apa aja komponennya? Yang pertama kita harus tentukan dulu judulnya. Ini penting. Jadi kalau kita mau percobaan, harus tahu judulnya apa. Biar apa? Arah yang kita lakukan nanti bisa jelas. Setelah kita tentukannya, nanti tujuannya.
untuk apa sih percobaan ini dilakukan? Itu penting. Biar nanti hasil bagus, bisa kita tulis, bisa kita publikasi, gitu. Yang ketiga, seperti butuh ini, butuh alat dan bahan. Jadi anak-anak juga harus mendata alat bahan yang diperlukan. Setelah alat, cara kerjanya harus ada. Kalau kita buat percobaan, alur kerjanya apa? Kalau nggak ada alur kerjanya, nanti kita akan kesulitan. Jadi tahap mana dilakukan dulu, tahap mana yang di awal, tahap mana yang di akhir. Itu harus jelas di prosedur kerjanya. Kalau yang kelima, datanya. Jadi, kalau kita ada percobaan, harus menghasilkan data. Data itu berupa data numerik, bisa juga deskriptif. Ada dua ya. Kalau kita kayak percobaan yang menggunakan volume, massa, dan sebagainya, berarti datanya adalah data numerik. Tapi kalau semacam ini cuma ngecek dia belok dan tidak, itu cukup deskriptif aja datanya. Itu mudah. Nah, setelah dari data, baru nanti analisis untuk mencapai kesimpulannya. Biasanya, analisis data ini adalah menjawab apa yang tujuan percobaan. Antara tujuan percobaan, terus analis data, hingga ke kesimpulan, ini biasanya nyambung. Kalau tiga hal itu tidak nyambung, berarti nanti percobaan kita atau eksperimen tanyakan. Begitu. Jadi anak-anak kalau nanti sudah kuliah atau apa, kalau buat eksperimen, usahakan di bagian tujuan, analisis data dan kesimpulan itu nyambung. Gitu ya. Nah, kemudian apa tugasnya hari ini untuk anak-anak? Tugasnya mudah. Tugasnya mudah sekali. Kimia itu adalah ilmu yang berkembang akibat adanya percobaan-cobaan yang dilakukan oleh para ahli. Ada percobaan yang sangat spektakuler, ada percobaan yang biasa. Percobaan spektakuler itu apa? Ini contohnya banyak. Coba ya kita ngambil di sebentar. Atau di YouTube langsung bisa. Kalau kita klik, kita ketik kata kunci percobaan spektakuler, itu nanti akan langsung muncul video-video dalam jumlah yang sangat banyak. Ini masih pounding, benar. Anak-anak nanti tugasnya adalah men-link, itu aja, mencari link video percobaan spektakuler tentang kimia. Cara ngerjakannya, anak-anak masuk di Google Classroom, tugas pertemuan ketiga, di situ ada file. Nah, file itu sampai download, silakan di-download. Setelah di-download, anak-anak langsung edit aja filenya. Diedit di situ. Yang dimasukkan apa? Linknya aja nanti, link video. Terus langsung di-upload. Jadi anak-anak nggak usah nulis tangan, biar nanti lebih cepat. Berapa menit ngerjakannya? Paling 10 menit aja selesai. Itu ya untuk tugas hari ini. Kita ngambil contoh satu ya, semoga koneksinya bentar. Benar. Koneksinya lambat sekali. Kita masukkan kata kunci ini ya. Spektakuler. Kalau bisa ditambahi kata kimia. Nah ini, misalkan ada video yang pertama. Lah anak-anak nanti tinggal klik videonya itu. Need an advanced website for your business? First, go to Wix.com. I'm Margot from Wix's team. Let me walk you. Ini ya. Kita buka. Ini adalah contoh percobaan yang sangat bagus untuk mata pelajaran kimia. Jadi anak-anak nanti tinggal ngambil ini. Selain matematika, kimia merupakan salah satu pelajaran yang kerap dibenci beberapa orang. Tugas itu udah selesai. Bukan kerumitan menghafal nama-nama unsur kimia saja, rumus hitungan dan praktikum di laboratoriumnya juga
dianggap memusingkan. Namun di video kali ini kami dari Watosu akan menunjukkan ke kalian 7 eksperimen mudah yang bisa diperhatikan di rumah. Penasaran seperti apa? Tonton terus video ini. Berapa video yang dicari? 2 atau 3 saja, jadi nggak usah banyak. Ya kita coba. Ada lagi kalau menggunakan kata kunci Ferrofluid. bahasa Inggris itu lebih bagus itunya. Di antara kalian pasti banyak yang sudah pernah menonton film Spider-Man. Dalam film tersebut, Spider-Man memiliki musuh yang bernama Venom. Venom adalah makhluk hitam cair yang dapat berubah menjadi Kita ngambil misalkan yang ini sekali kok percobaannya. Misalkan yang ini. Kalau ini saya bisa buat di kelas ini. Bahannya ada di sekolah. Buat percobaan gunung berapi. Please note that this video was made solely for research Punya and masuk nggak ke demonstration purposes. Do not attempt to repeat the Nggak. experiments Suara shown kecil. in this video. Gimana? Hello everyone. Today we will Kecil conduct tapi ya. a reaction with chromium oxide 3. Chromium oxide will serve us as a Nah ini catalyst. bahannya. We will get the Nanti anak-anak tinggal caranya sama kayak tadi ya, tinggal ngambil linknya, kemudian menjelaskan tentang apa percobaannya ini. Ini bagus percobaan kimia. Nah, tujuannya apa sih? Kita harus mencari link biar anak-anak itu tahu kalau di kimia itu percobaannya bagus-bagus. Apa ya, menarik sekali di bagian percobaan-percobaan. Untuk eksplorasi itu biar nanti lebih tertarik belajar kimia. Baik, anak-anak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini aja. Kalau nggak ada pertanyaan kita selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada saya absen dulu. Adinda ada, Adinda. Hadir. Bentar. Afrianto, Hadir. Aiman, Saya Mister. Alfi, belum. Aprita, Saya. Bella, Hadir, Mister. bentar. Calvin, ada WA masuk. Calvin masuk. Hadir. Cantika, Hadir, Mister. Devi, Hadir, Mister. Dewanti, belum. Elfaras, Hadir. Iza Alia, Hadir, Mister. Iza Maharani, Hadir. Gali, Hadir. Gladys, Hadir, Mister. Alicia, Hadir, Mister. Muhammad Abian, Hadir, Mister. Muhammad Aldis, Hadir. Muhammad Irfan, Hadir, Mister. Nazira, Hadir, Mister. Tan Okto, Hadir, Mister. Aufal, Hadir. Hadir. Andika, Hadir. Rifki, Hadir. Salman, Salman Al-Farizi, belum. Hadir. Lilia, Hadir. Tiara, Hadir, Mister. Dia, Hadir.
Yasmin, Hadir. Yoga, Hadir. Satria, Hadir. Alfi, masuk Alfi. Berapa orang sih yang datang? Lutfia Zahra masuk, Mister. Alfi masuk ya? Iya. Dewanti? Bisa. Oh, enggak. Dewanti? Dewanti masuk, Dewanti. Oh, oke. Siap. Berarti masuk semua ya? Ya. Nah, baik, anak-anak, kalau nggak ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Nanti silakan langsung classroom. Sebelum beralih ke jam yang kedua, insya Allah anak-anak sudah selesai semuanya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, agar selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.